Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih dengan karunia-Nya yang tak pernah putus-putus, yang masih dengan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita yang tak henti-henti, dan yang masih memberikan kita naungan keislaman, yang masih menunjukkan kita jalan hidayah, sehingga sampai detik ini, sampai saat ini kita masih sebagai seorang hamba-Nya yang beriman. Semoga salawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya yang setia tetap istiqamah di dalam ajaran Islam, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pengikutnya yang menyeru kepada kebaikan, yang mencegah dari keburukan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berjumpa lagi dengan kami Al-Faqir Anggana Mahendra dari Kuala Lumpur langsung. InsyaAllah seperti biasa program rutin tiap Ahad untuk tanya jawab seputar Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk kepada kami, cukup panjang nampaknya, dan insyaAllah kita akan coba jabarkan, kita syarah dengan baik. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Ya, jadi pertanyaan mengenai Al-Quran ini biasanya agak menarik, karena biasanya tidak ramai atau tidak banyak orang yang membahas permasalahan seputar ini. Dan kami juga jarang jumpai kitab-kitab atau buku-buku yang berisi mengenai variasi-variasi tanya jawab dalam Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ataupun ke bahasa Melayu. Kebanyakannya adalah masih asli dari asalnya, yaitu dalam berbahasa Arab ya. Jadi cobalah nanti kita sama-sama kita kulek-kulek sedikit ya, kita bongkar-bongkar sedikit isi dari kitab-kitab ini. Baik, pertanyaan pertama, boleh tidak dijelaskan mengenai mahzab pada waqaf dan ibtida, kebiasaan pada imam-imam qiraat? Ya, ini cukup menarik pertanyaannya, karena jarang sekali ditanyakan. Kebanyakan orang bertanya mengenai ilmu waqaf dan ibtida ini seputar di mana harus berhenti, di mana harus memulai bacaan ketika sedang membaca Al-Quran. Ya, karena itu ilmu itu banyak sekali dijabarkan ya, dan juga sering sekali ditanyakan, seperti contohnya pertanyaan mengenai perbedaan tempat-tempat wakaf di dalam mushaf, karena sebagian mushaf dengan sebagian mushaf yang lain dia berbeda. Contohnya adalah mushaf Indonesia dengan mushaf Mesir atau mushaf Saudi atau mushaf Turki. Nah, kebiasaannya berbeda mengikut mazhab atau mengikut imam mana yang digunakan dalam memilih wakaf ikhtiari yang ada pada mushaf-mushaf tersebut, seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa minggu yang lalu. Nah, sekarang ini menarik pertanyaannya karena membincangkan kebiasaan wakaf dari imam-imam qiraat. Ya, jadi
Pembahasan mengenai ini ada di beberapa kitab memang, tapi yang paling up to date yang saya jumpa ada satu kitab mengenai wakaf dan ibtidah yang saya rasa banyak juga dimiliki oleh para pengajar Al-Quran, ya. Kitabnya berwarna oranye dengan biru. Dia ini sangat tipis tapi sangat bagus karena merangkumi perkara-perkara yang suka atau sering ditanyakan berkenaan mengenai wakaf dan ibtidah, ya. Termasuk salah satunya adalah pertanyaan mengenai ini. Baik, Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi berdasarkan atsar-atsar dan juga dalil-dalil dan juga keterangan-keterangan yang diterima, ya, dari kitab-kitab yang ada sampai sekarang ini, ada beberapa ulama yang merawikan atau meriwayatkan mengenai permasalahan ini. Jadi kebiasaannya ada kebiasaan-kebiasaan tertentu atau mazhab-mazhab atau pendapat yang biasanya digunakan pakai atau diambil oleh imam qiraat itu berkenaan mengenai ilmu wakaf, ya. Kenapa dia tidak masuk ke dalam ilmu usulnya? Ya karena sebetulnya ilmu qiraat itu tidak membincangkan mengenai perkara wakaf dan ibtidah. Ya, sekali lagi, jadi ilmu qiraat itu hanya membincangkan mengenai masalah huruf. Jadi huruf yang jadi objek pembicaraan. Huruf ini dalam bahasa Arab, ya, tapi bukan kita artikan huruf seperti alif, bata dan seterusnya, tapi huruf ini bermakna adalah kalimat. Jadi Al-Quran itu ketika kita bincang mengenai ilmu qiraat, ilmu tajwid, maka subjeknya atau objeknya adalah perkataan. Ya, bagaimana membaca perkataan tersebut dalam Al-Quran. Jadi tidak menyentuh banyak mengenai permasalahan berhenti atau wakaf dan ibtidah atau memulai bacaan. Ya. Nah, jadi kadang-kadang ada orang yang salah gitu kan. Misalnya beberapa waktu yang lalu sempat saya teringat ada ceramah gitu yang mengatakan bahwa mengulang-mengulang perkataan Yasin itu disebut sebagai perkara yang bid'ah karena katanya tidak ada contohnya, dan juga imam qiraat 20 atau yang mana gitu dia bilang, seorang ustadz ini mengutip bahwa ini pun di qiraat syawaz pun tak ada sebetulnya. Jadi sebetulnya ini kesalahan fatal karena apa? Karena qiraat tidak membincangkan mengenai wakaf dan mengulang bacaan, ya. Jadi Yasin itu tuh tidak ada masalah untuk diulang-ulang dan tidak menjadi syawaz atau ganjil secara qiraat. Karena Nabi SAW sendiri secara hukum juga terkadang mengulang-ulang ayat. Ya, jadi perkataan itu tuh tidak masalah untuk diulang-ulang. Karena memang bukan subobjeknya perbincangan dari ilmu qiraat. Ya, kecuali kalau permataan Yasin menjadi Yasun atau Yasan, nah itu baru qiraat syawaz, haram dibaca. Tapi kalau sekedar mengulang Yasin ini tidak ada masalah, ya. Baik, nah jadi seputar itu tadi. Nah, oleh karena itu kenapa makanya perkara mengenai kebiasaan wakafnya para imam-imam qiraat ini tidak banyak dibukukan karena memang bukan objek pembahasan. Nah, dari beberapa atsar yang kami ingat, ada beberapa kebiasaan para imam-imam yang insya Allah kita akan coba jabarkan. Yang pertama adalah Imam Nafi Al-Madani. Jadi Imam Nafi ini sangat terkenal karena qiraat Nafi ini lazim dibaca setelah qiraat Asim riwayat Hafs. Jadi beberapa negara-negara di Afrika Utara seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, dan sebahagian juga di Sudan membaca dengan qiraat Nafi. Ya, yang mana Imam Nafi ini adalah gurunya, ya, imam qiraatnya. Ada dua muridnya yang merawikan atau meriwayatkan bacaan dari beliau. Yang pertama adalah Imam Qalun dan yang kedua adalah Imam Warsh. Oke. Jadi dua tadi. Jadi Imam Nafi kebiasaannya berdasarkan keterangan yang kami dapatkan, beliau lebih cenderung mazhabnya berpedoman pada wakaf secara hasan dan ibtidah secara hasan.
Baik, mungkin kalau ada yang sedikit bingung, kita akan mulai sedikit dari definisinya. Jadi wakaf itu adalah ketika seseorang membaca Al-Quran kemudian berhenti. Berhenti ini boleh karena sebab misalnya habis nafas, boleh karena sebab menunggu bacaan, boleh karena sebab memilih misalnya maknanya bagus berhenti di situ dan sebagainya. Asal ada hajat sebab maka berhenti di situ. Nah, itu adalah wakaf ya. Secara hukum berhenti di mana saja tidak ada masalah. Seperti perkataan Imam Jazari, walaisa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haramin ghaira malahu sabab. Jadi tidak ada tempat yang haram berhenti atau wajib berhenti dalam Al-Quran, melainkan adanya sebab. Jadi wakaf di mana saja boleh, ya juz, tafadhol, silahkan ya. Akan tetapi ibtida, ya. Bagaimana ibtidanya? Ibtida itu adalah memulai bacaan setelah berhenti. Karena kebiasaannya kalau kita berhenti di satu perkataan, kita tidak semestinya meneruskan dengan perkataan berikutnya, tapi kadang harus mengambil makna atau mundur atau mencari tempat yang mana kita boleh mengulang lagi, memulai bacaan lagi sehingga perkataan tersebut atau ayat tersebut maknanya tidak fasad, tidak rusak dan tidak difahami dengan maksud yang lain. Ya, itu ibtida. Ya. Jadi wakaf tidak ada masalah. Kebanyakan orang sibuk masalah wakafnya, berhenti di mana? Berhenti mana saja. Tapi mengulangnya bagaimana? Nah, itu yang penting. Karena untuk mengulang menentukan mana tempatnya itu memerlukan kemampuan ya, salah satunya adalah alat, artinya ilmu alat ini ilmu nahwu, ilmu shorof dan memahami bahasa Arab. Ini salah satu toolnya ya. Nah, jadi kebiasaan Imam Nafi ini berhenti pada perkataan-perkataan yang hasan ya. Jadi kalau kita belajar wakaf tuh ada yang namanya wakaf hasan. Nah, tempat-tempat hasan ini kalau kata Imam Jazari berhenti di situ dengan habis itu yubda qablahu, dengan ibtida dengan sebelumnya. Jadi kalau kata Imam Jazari, kalau di tempatnya hasan ya, dia tidak sempurna secara perkataan itu, masih ada perkaitannya kepada perkataan selanjutnya. Jadi tidak boleh berhenti di tempat itu langsung diteruskan. Contoh biasanya yang kita sebetulnya melihat dia adalah wakaf hasan, tetapi orang pada tidak tahu. Contohnya pada surat Al-Fatihah ya, ayat antara Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin ya, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim itu adalah sifat. Ya, Maliki Yaumiddin itu adalah sifat. Ya, kalau aturannya adalah jangan berhenti sifat tanpa mengambil yang disifati. Jadi yang disifati adalah mausuf ya, adalah alhamdulillahirabbil alamin, rabbil alamin. Ya, sifat Allah itu adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ya, jadi tidak boleh berhenti di alhamdulillahirabbil alamin. Sebetulnya harus masuk sebetulnya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, baru berhenti. Karena sifat wa mausuf ya. Tidak boleh berhenti di tempat yang sebelum sifat tanpa mengikutkan yang disifatinya. Nah, itu salah satu contoh. Tetapi boleh berhenti pada surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia ru'usil ayi atau akhir ayat. Ya, dan juga ada hadis yang dari Ummu Salamah yang menceritakan dengan detail bagaimana Nabi SAW ketika membaca surat Al-Fatihah dia baca ayatan-ayatan. Contoh ya. Jadi ini sebetulnya lebih kepada pilihan, tetapi gaya atau pilihan kita membaca dan berhenti di mana, ternyata imam-imam qiraat ini juga konsisten ya. Jadi Imam Nafi itu pada perkataan-perkataan contoh yang seperti tadi itu sebetulnya dia konsisten, dia cari tempat yang hasan dia berhenti. Kemudian dia ibtida juga ibtida hasan. Begitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah Imam Ibnu Katsir. Ya, Imam Ibnu Katsir ini mahzab wakafnya cenderung kepada, kalau tadi Imam Nafi adalah
waqful hasan, waqfil hasan dan wa yubtada hasan dengan ibtida hasan. Nah, kalau Imam Ibnu Katsir dia cenderung wakofnya kepada sengaja berhenti fi ru'usil ay, pada akhir ayat, ya. Nah, jadi itu penting sekali. Karena kenapa? Karena ya memang kebiasaannya kiroat Ibnu Katsir ini bacaannya pendek-pendek. Jadi dua harokat munfasil, sehingga kebanyakan sanggup sampai kepada akhir ayat. Ya, ada yang bilang Ustadz mungkin yang surat Al-Baqarah 282. Nah, ini ada penjelasannya sedikit. Jadi sebetulnya bukan kebiasaan yang ini, tetapi ini adalah ahabbu, disukai ketika berhenti di akhir ayat, semisal mampu. Jadi nafasnya tuh panjang sampai akhir ayat. Akan tetapi kalau tidak sanggup boleh juga di fi wasatil ayat. Boleh juga di tengah-tengah ayat. Jadi berhenti. Contoh pada perkataan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ya, surat Ali Imran. Nah, pada surat Ali Imran ini memang disebutkan bahwa berhenti di situ. Boleh berhenti di situ, ya. Dan ada juga tempat yang lainnya lagi, beberapa tempat yang masyhur. Nah, ini dijadikan dalil oleh Imam Jazari bahwa sebetulnya boleh berhenti di tengah-tengah ayat mengikut kepada nafas jika tidak sanggup. Karena Al-Imran ayat yang berbicara masalah wa may ya'lamu ta'wilahu illallah itu memang cukup panjang, sehingga di situ dalil oleh Imam Jazari, ya, bahwa kebolehan berhenti karena nafasnya tidak cukup walaupun bacaannya secara harokat sudah pendek-pendek, ya. Jadi lebih disukai oleh Imam Ibnu Katsir itu membaca berhenti pada akhir ayat. Jadi mutlak, ya, maknanya mutlak. Kemudian juga yang kedua adalah dari qiraat Abu Amr yang ketiga. Nah, Imam Abu Amr ini cenderung sama juga seperti Imam Ibnu Katsir. Jadi ahabbu, disukai berhenti pada akhir ayat, ya. Kenapa disukai berhenti pada akhir ayat? Ya karena juga bacaannya pendek-pendek, ya. Karena Imam Susi 2 harokat, Imam Duri juga ada wajah yang 2 harokat. Akan tetapi kebiasaan berikut juga, yaitu adalah boleh juga dia berhenti mengikut kepada yuhsinul ibtida atau yuhsinul waqfi. Jadi mengikut kepada makna, kalau tidak sanggup maka ikutlah kepada maknanya. Kalau dia hasan berhenti di situ. Kemudian dia harus beribtida secara hasan juga. Ya. Begitu. Itu adalah Imam Abu Amr. Kemudian Imam Asim dan juga Imam Al-Kisai itu juga memiliki metode tertentu, ya. Yang dua imam ini agak mirip seperti Imam Nafi, tetapi berhentinya bukan pada waqaf hasan, tetapi berhentinya waqafnya mengikut kepada maknanya. Jadi mencari kesempurnaan makna, ya, begitu. Jadi tidak kira apakah dia hasan atau jaiz, tapi dia mengejar kesempurnaan makna, ya. Oleh karena itu mungkin cocok sekali karena mushaf-mushaf kita digunakan banyak wakaf-wakaf ikhtiari seperti fi qaf aula, sol aula, karena memang mazhabnya Imam Asim, ya, termasuk juga Imam Hafs yang muridnya itu memang mengejar kesempurnaan makna, ya. Jadi walaupun ada kebolehan kita wakaf secara darurat, tetapi pada hakikatnya makna itu penting juga, karena ibaratnya wakaf itu adalah perhiasannya bacaan Al-Quran. Jadi kalau kita menjaga kesempurnaan wakaf dengan makna, maka kita juga menjaga perhiasannya, ya, keindahan bacaan Al-Quran. Ya, contoh, karena banyak orang-orang yang terlalu kadang-kadang menganggap remeh. Jadi misalnya nafasnya sudah habis, dia berhenti pada perkataan yang mungkin secara makna dia qabih. Misalnya faulaik. Nah, itu sebetulnya waqaf yang qabih, buruk. Kenapa? Karena tidak jelas maknanya apa. Maka mereka itu, mereka kenapa gitu kan?
atau illa gitu kan, suka dengar begitu, sengaja diputuskan di situ, di illa, kecuali apa, ya kan, tidak jelas. Atau hatta begitu kan, tapi hatanya tidak disambung, sampai apa. Nah, ini adalah kesilapan-kesilapan, perkara-perkara yang sering terjadi ketika wakaf, ya. Jadi kalau dia nafasnya memang habis, ya tidak ada masalah, berhenti di situ. Tapi kalau masih cukup nafasnya, maka carilah yang paling sempurna. Jangan sampai berhenti di tempat yang kurang elok atau kurang cantik. Nah, tadi itu Imam Asim dan Imam Kisai yang menjaga lebih kepada kesempurnaan makna. Jadi kesempurnaan maknanya apa? Karena kebiasaan kita berhenti pada akhir ayat, ya kan? Kemudian sambung kepada ayat berikutnya. Nah, itu kebiasaan kita. Nah, tapi kalau misalnya seandainya kita berhenti di akhir ayat, kemudian dirasa maknanya kurang cantik, harus masuk ke ayat berikutnya, maka begitulah Imam Asim dan juga Imam Al-Kisai. Ya, dia mengejar itu. Jadi walaupun akhir ayat tetap dikejar itu. Ya, contohnya adalah misalnya pada surat Al-Qari'ah. Kalau kita baca Al-Qari'atu mal-Qari begitu. Kenapa disambung? Karena kalau kita berhenti di ayat pertama Al-Qari'ah, itu khobih, tidak jelas, ya, seperti wal asr, tidak jelas demi masa, baru innal insana lafi khusr, baru jelas maknanya. Al qari'atu mal qari'ah, al qari'ah hari kiamat, apa itu hari kiamat? Oh, maksudnya nah bertanya gitu. Kalau cuman hari kiamat itu tidak jelas. Ulama-ulama sepakat perkataan ini wakofnya qobih kalau berhenti di sini. Tapi karena ru'usil ayat atau akhir ayat, kepala ayat, maka boleh berhenti di situ. Ya, mengikuti dalil dari Ummu Salamah tadi, Rasulullah membaca ayatan-ayatan. Tapi Imam Asim karena mengejar kesempurnaan makna disambung. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Ya, begitu. Nah, ini contoh ya bagaimana para ulama-ulama terdahulu memiliki sendiri, karena memang harus bertadabur juga, ya. Jadi harus bertadabur juga secara bacaan. Nah, baik, kemudian tadi jadi sudah dibahas insyaallah. Kemudian yang ke tadi dari Imam Asim dan juga Imam Kisai. Maka yang terakhir adalah Imam Hamzah. Ya, jadi yang bisa dinukil atau bisa tertulis adalah Imam Hamzah. Nah, jadi Imam Hamzah bagaimana? Nah, Imam Hamzah itu dia wakafnya lebih cenderung kepada wakaf darurat. Jadi pada akhir nafas, ya. Jadi Imam Hamzah cenderung kepada akhir nafas, ya. Nah, ini berbeda dengan imam-imam yang lainnya. Karena kenapa? Karena Imam Hamzah ini bacaannya cukup panjang. Ya, dia punya huruf mat itu 6 harokat semuanya. Jadi mutasilnya 6 harokat, munfasilnya 6 harokat juga. Sehingga sangat tidak mungkin atau sangat sulit bagi seorang qori untuk membaca dari awal sampai akhir ayat tanpa putus-putus. Ya, jadi Imam Hamzah lebih cenderung mengambil pendapat di mana akhir nafas, ya, di mana nafas itu putus, itulah tempat wakafnya dia, begitu. Dan juga jadi beliau tidak mengenal wakaf di akhir ayat dan semuanya. Kenapa? Karena hakikatnya Imam Hamzah itu, bagi Imam Hamzah, ya, Al-Quran itu satu Quran semuanya, tidak ada pemisah ayatnya. Ya, jadi kalau kita tengok zaman dahulu kan antara ayat dengan wakaf itu cuman berpedoman pada tangan-tangan guru kita. Ya, zaman dulu orang belajarnya begitu. Di sini wakaf, ya, di sini adalah ayat, sini wakaf, sini ayat. Begitu orang-orang salafus soleh ketika belajar Al-Quran, ya, karena tidak ada nomor ayat pada saat itu. Ya, memang sudah diketahui tempat-tempatnya, di sini ayat, di sini wakaf, tetapi tidak dituliskan, ya. Nah, itulah yang menyebabkan Imam Hamzah menganggap bahwa semua Al-Quran itu satu adalah kal ayatan wahidan, seperti satu ayat. Makanya kalau kita membaca antara dua surat berpindah, ya, Imam Hamzah tidak membaca basmalah, tapi dia terus langsung
dengan menyambung ayatnya. Begitu, ya. Dan adapun yang lainnya juga, dan itu kan tadi kan sebagian dari Imam Qurra yang sudah tercatat, dan yang lainnya yang tidak disebutkan tadi kebanyakan seperti Imam Nafi, yaitu mengikut kepada ibtida'ul hasan wa waqfil hasan juga. Jadi mengikut kepada kesempurnaan waqaf yang hasan, kemudian ibtida' secara hasan pula. Begitu, ya. Allahu alam, ya. Jadi ada lagi sebetulnya lebih dalam lagi. Kalau kita pengen lebih dalam lagi mempelajari ini, mungkin bisa nanti kita sama-sama dalam sesi berikutnya lebih membaca atau mengulas permasalahan berkenaan mengenai jenis-jenis wakaf, ya, seperti wakaf hasan itu apa, kemudian ibtidak hasan itu yang bagaimana, ya, supaya lebih faham. Tetapi memang kesulitan terbesar bagi orang-orang untuk mempelajari ilmu ini karena tidak seperti ilmu tajwid yang bisa dihafal. Ilmu wakaf ini sangat erat kaitannya dengan makna, sehingga kemampuan bahasa Arab itu adalah sesuatu yang lazim dimiliki untuk masuk ke dalam bidang ini, gitu, ya. Tapi bahasa Arab saja kadang-kadang tidak cukup. Orang juga harus memahami dengan baik ilmu qiraat dan juga memahami kitab-kitab wakaf yang ada ditulis para ulama-ulama terdahulu, ya. Karena ilmu bahasa Arab saja tidak cukup, tapi dia menjadi alat membantu kita untuk memahami makna dengan lebih baik, gitu. Oke.